Sebenarnya semua bermula dari Siranet yang memberiku fasilitas internet gratis. Waktu itu kamu dan beberapa orang. Sementara Siranet kami dirikan di Hai Asir, jadi kamu tidak tahu persis kisah ini kecuali mungkin garis besarnya saja, kata Syamsul memulai ceritanya. Aku mendengarkan dengan seksama seakan tidak ingin melewatkan satu kata pun tanpa aku menyimaknya. Kebetulan lanjutnya, Siranet adalah usaha patungan kami dan beberapa orang teman dengan memakai sistem saham. Omsetnya dibagi per bulan. Di Siranet aku memiliki 15% saham yang rata-rata omset pembagian untukku saat itu bisa memperoleh sekitar 350 sampai 400 pound setiap bulannya. Plus aku bisa berinternet gratis jika ada PC yang kosong, karena mata kuliahku tinggal satu yang jika aku selesaikan sudah bisa mendapat gelar lisens, membuatku santai. Aku pun bisa belajar internet dengan leluasa. Suatu hari secara tidak sengaja ketika aku mencoba belajar dan merambah ke dunia chatting, tiba-tiba aku bertemu seorang wanita yang membuat hatiku bergetar. Jantungku berdetak tidak karuan dan jiwaku seperti melayang-layang. Seorang wanita yang lembut dan bertutur kata penuh sopan santun. Ku coba untuk mengenalnya lebih spesial lagi, karena setelah lama aku berbicara bersenda gurau, aku seperti merasakan ada kecocokan. Meski aku belum mengenal paras wajahnya, tapi terus terang aku katakan aku jatuh hati padanya lewat bahasanya yang santun. Dia memperkenalkan diri kalau dia berkebangsaan Malaysia dan sedang menuntut ilmu di Multimedia University jurusan Public Relation. Namanya Siti Zubaidah. Dia juga memberitahukan umurnya, saudara-saudaranya, nama ibu dan bapaknya yang sudah lama meninggal, serta memberiku alamat emailnya. Entah kenapa secepat itu dia mempercayaiku. Selepas itu kami pun berpisah dan berjanji akan berjumpa di lain waktu. Kesempatan itu kugunakan untuk merenung, istikharah, dan memutuskan untuk menuliskan surat untuknya. Ini ada surat-suratku dan surat-surat Siti Zubaidah. Sebelum meninggalkan Kairo, aku filekan semua surat-surat ini dan kusimpan di dalam tas ini. Syamsul lalu memberikan kepadaku sebuah tas kecil berwarna hitam yang aku ingat kalau tas itulah yang dibawa Fatmah tadi. Tas ini sudah lama disimpan Fatmah dan aku sengaja memintanya untuk kamu jadikan referensi dalam rangka mencari Siti Zubaidah ke Malaysia besok. Sudah bertahun-tahun surat itu tidak ada yang membukanya. Yang saya ingat, yang terakhir membacanya adalah Fatmah sendiri, dan setelah itu dia menyimpannya dengan rapi dan sampai sekarang ada di tanganmu. Bukalah. Aku yang akan membimbingmu untuk memahami bagaimana cerita di balik surat-surat tersebut. Pelan-pelan tas yang bersejarah itu kubuka dan kukeluarkan isinya. Satu bendel surat-surat yang tersusun dengan rapi, meski kertasnya sudah agak usang, tapi tulisannya masih sangat jelas terketik. Surat-surat itu disusun menurut urutan dikirim dan balasannya. Coba kamu baca suratku yang pertama yang aku kirim ke Siti Zubaidah, pinta Syamsul. Aku pun segera membuka surat yang pertama tersebut yang kebetulan berada di lembaran pertama juga. Yang ini kan? Tanyaku. Ya, bacalah, jawab Syamsul. Aku lalu membacanya dengan perlahan dan dengan suara yang pelan-pelan. Untuk seorang wanita mulia yang jauh, yang tutur katanya menyentuh hatiku, Siti Zubaidah di daratan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sehat senantiasa dan dapat mencari ilmu dengan baik. Adapun maksud saya menulis surat ini tidak lain karena semenjak adik menyampaikan kepadaku salam perpisahan hari ini, hatiku tiba-tiba terasa kosong laksana sepotong hatiku telah adik bawa serta seiring dengan kepergian adik. Tapi anehnya lagi, kejadian itu tidaklah membuatku menyesal, tapi malah membuatku senang dan bahagia. Bagaimana tidak? Hati yang selama ini tidaklah bertuan kini telah jatuh ke pangkuan jiwa adik dan menjadi milik adik yang boleh adik bawa kemanapun adik pergi. Mungkin keputusan saya ini tidaklah terlalu cepat,
karena telah melalui suatu perenungan yang lama dan panjang dan istikharah beberapa rakaat, sehingga meski kita belumlah saling kenal muka, tapi bagi saya tutur katamu yang lembut dan santun cukuplah sebagai wakil dari kebaikan hatimu. Seandainya pun hati adik telah terisi oleh seorang laki lain, maka alangkah gelapnya dunia ini bagiku, tapi saya rela dan ridho. Saya juga merelakan sepotong hati saya yang telah menjadi milik adik. Saya mengikhlaskan karena bahkan yang sepotongnya lagi masih akan kusembahkan untukmu. Aku sanggup hidup meski bersama dengan bayang-bayangmu saja. Siti Zubaidah yang telah memenjarakan hatiku. Bersama dengan email ini saya kirimkan juga gambar saya agar adik bisa mengenal saya. Dengan harapan jika adik menerima saya dengan ketulusan, sudilah adik mengirimkan pula gambar adik yang paling adik tidak sukai. Karena bagi saya yang berharap itulah yang pantas. Saya mohon maaf atas segala kelancangan saya, tapi sesungguhnya saya harus menyampaikannya kepada adik segala isi hati saya. Saya sudah tidak tahan. Sekian surat saya ini, sekali lagi semoga adik dan semua keluarga senantiasa di bawah payung ilahi. Amin. Wassalam. Dari yang mengharapkanmu, mengharapkan hatimu, Syamsul. Aku menutup surat itu dengan perasaan yang tidak menentu. Wanita mana yang akan menolak pernyataan yang tulus seperti itu? Lalu aku memandang Syamsul, kulihat dia tersenyum kecil. Dia memandangku sambil berkata, "Bagaimana Afdal, surat itu berisi gombal kan?" Hahaha. Syamsul tertawa mencela dirinya sendiri. Dulu kata-kata dalam surat itu telah menggetarkan aliran darah Siti Zubaidah. Tapi sekarang seiring pergeseran zaman, kata-kata dalam surat itu sudah sangat kolot dan tidak lagi bermakna di hati. Lanjut Syamsul sembari tersenyum-senyum. Menurut saya kata-kata dalam suratmu ini sampai sekarang masih sangatlah bertuah, sehingga siapapun wanita yang membacanya pasti akan bergetar hatinya. Buktinya saya sewaktu membacanya tadi saya sempat bergetar juga, belaku. Hahaha. Ada-ada saja kamu, Afdal. Sekarang coba kamu baca bagaimana jawaban dari Siti Zubaidah 2 hari setelah aku kirimkan surat kepadanya, kata Syamsul selanjutnya. Aku segera membuka kembali bundel surat dan menemukan surat balasan Siti Zubaidah. Aku membaca dengan tenang dan sedikit agak serius. Untuk seorang laki-laki yang sudah membuatku tersanjung, Abang Syamsul di tanah Mesir yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dan senantiasa berdoa semoga Abang dan teman-teman Abang di sana dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya minta maaf yang teramat dalam kepada Abang karena saya terlambat balas surat Abang. Semua itu karena adanya halangan disebabkan tugas-tugas dari Bata University. Sebenarnya pada hari semalam saya teringat nak hantarkan surat ini, tapi adik tertidur karena badan adik sangatlah penat. Maafkan adik ya. Membaca surat Abang membuat hati saya tidak tenang. Bagaimana tidak? Abang tiba-tiba saja melamar hati saya. Saya nak jawab apa? Kita belum lagi saling mengenal. Saya takut Abang akan kecewa dengan saya. Semenjak saya pernah disakiti oleh seorang yang saya anggap lelaki yang baik, saya tidak lagi ada keinginan nak berkasih-kasih. Sampai akhirnya Abang datang mengetuk pintu yang telah kututup rapat-rapat. Saya tidak habis pikir, pintu yang tak pernah kubuka itu kenapa ketika Abang yang mengetuknya sepertinya saya nak membukanya. Abang guna-guna saya kah nih? Taklah, saya hanya berseronok sahajalah. Abang tak mungkin mengguna-guna saya, apalagi Abang pelajar agama. Tapi entahlah Bang, semenjak perjumpaan kita yang tidak disengaja 2 hari yang lalu, saya seperti selalu merindukan perjumpaan itu. Dan setelah melihat gambar Abang pun saya seperti terbayang-bayang selalu. Apakah ini yang dinamakan jatuh hati? Tapi saya takut Bang, jatuh hati di dalam saya seperti ini, apakah ada manfaatnya? Apakah tidak malah menyakitkan hati nantinya? Apakah bisa dijadikan pegangan Bang? Jika saya ceritakan hal ini dengan teman-teman saya, mereka menertawakan saya. Mereka tidak ada yang percaya dengan cinta di alam maya seperti ini. Tapi saya juga punya keyakinan kalau Abang tak akan kecewakan hati saya. Kalau Abang benar-benar dengan perkataan Abang, maka saya pun siap membela Abang di sini. Tapi Abang kena janji pada saya yang Abang tidak akan sia-siakan hati saya. Jangan
sakiti hati saya bang. Saya percaya sama abang karena abang pelajar Al-Azhar dan saya mimpikan hidup bersama dengan abang. Bersama dengan surat saya ini saya hantarkan juga 2 lembar gambar saya. Salah satunya gambar saya ketika bersama dengan seorang aktris terkenal Malaysia, dan satunya lagi gambar sewaktu adik ada tugas di sebuah hutan. Semoga kedua gambar tersebut mengobati rasa penasaran abang. Dan kalau abang nak jumpa adik, saya tunggu abang setiap pukul 21.00 malam waktu Malaysia. Perhitungkanlah tuh pukul berapa waktu Mesir. Saya akan bersama khusus dengan abang selama 2 jam. Setuju gak nih? Oh ya, adik mohon diri dulu ya. Sampai jumpa besok malam, jangan lupa. Saya juga nak minta maaf sebab saya tak terlalu pandai cakap logat Indonesia. Semoga saja bahasa dalam surat saya ini tidak abang tertawakan. Saya tiba-tiba rindu puisi-puisi abang. Dari gadis yang tersanjung, Siti Zubaidah. Aku terkagum-kagum membaca surat Siti Zubaidah. Dia menerima cinta Syamsul dengan begitu percaya diri. Dan dengan bahasa yang indah dan ringan, aku sendiri membayangkan dari tutur katanya mungkin aku pun akan jatuh hati andai aku yang pertama coba jumpa dengan dia. Tapi namanya cinta tidak ada yang bisa menebak. Dia akan datang secepat kilat dalam hati kita, dan jika saat itu kita tak bisa menangkapnya, maka kita akan menjadi orang yang paling menyesal di dunia ini. Sungguh aku masih teringat cinta pertamaku yang boleh dibilang cinta monyet. Karena waktu itu aku masih di sekolah dasar. Tapi entah kenapa jika hal itu kuingat sampai sekarang pun aku merasa menyesal. Makanya itu kukatakan cinta pertamaku. Seorang gadis kecil sekelasku yang setiap hari sekolah dengan rambut dikepang 2 dan di ujungnya diikatkan pita merah. Bajunya selalu rapi disetrika serta baunya wangi. Dan yang paling aku tak bisa lupakan jika dia tersenyum manis sekali dengan lesung bibit yang menghiasi wajahnya. Entah kenapa baru kelas 5 sekolah dasar perasaan di hatiku tumbuh subur bak disirami pupuk. Dan perasaan ini semakin menjadi-jadi ketika kami duduk di kelas 6. Setiap kali ada kegiatan sekolah yang melibatkan aku sebagai ketuanya, maka pasti aku jadikan dia sekretarisku. Aku merasakan ketenangan dan ketentraman setiap dia berada di dekatku. Entahlah apakah dia merasakannya juga. Tapi untung tak dapat diraih. Aku tidak berhasil menangkap kilatan cinta itu. Aku tidak menggenggamnya di saat aku benar-benar bisa meraihnya. Sampai akhirnya seorang sahabatku diam-diam jatuh cinta juga kepada si lesung bibitku. Celakanya lagi, dia meminta bantuanku untuk menyampaikan perasaannya tersebut. Dengan hati yang remuk redam, aku pun menyanggupinya. Aku menuliskan sebuah surat cinta yang di dalamnya kutuangkan segala perasaanku kepada si lesung bibitku. Surat itu ada 5 lembar berisi isi hatiku. Tapi yang kutulis pengirimnya bukan aku, tapi sahabatku Ali. Mungkin karena tersentuh oleh perasaan pernyataan cinta yang kutulis di dalam surat itu, maka setelah membaca isi surat tersebut, si lesung bibitku menerima cinta Ali. Bukan main gelapnya duniaku. Hidupku tiada gairah lagi. Apa yang selama ini kuharapkan menjadi sia-sia dan tidak berarti lagi. Aku seperti seonggok sampah yang diterbangkan angin, yang setiap kali singgah di pekarangan orang akan disapunya lagi agar menjauh. Aku seperti tak berguna. Demikian hancurnya perasaanku sehingga aku jatuh sakit. Sampai akhirnya aku menyadari kekeliruanku dan berhenti berharap. Aku menyadari dalam hal ini tidak ada yang salah kecuali aku sendiri yang tidak pandai menangkap isyarat cinta. Takdirlah yang tidak berpihak kepadaku, atau mungkin Tuhan punya rencana lain. Beberapa tahun kemudian ku dengar kabar si lesung bibitku, Marhamah namanya, menikah setelah terlebih dahulu ketahuan hamil 4 bulan. Laki-laki yang menikahi dia bukan Ali, tapi entah siapa namanya. Aku usap dadaku dan bersyukur kepada Allah, kiranya inilah takdir yang dirahasiakannya. Afdal, bagaimana pendapatmu tentang surat Siti Zubaidah? Tiba-tiba Syamsul membuyarkan lamunanku. Aku sempat terkaget. Sangat fantastis. Siti Zubaidah menangkap kilatan isyarat cinta yang tulus darimu. Dia menangkap kilatan itu dengan segera, dengan bahasa yang sangat halus dan santai.
Aku kagum terhadap tutur katanya. Aku percaya kalau kamu memang telah jatuh cinta pada perjumpaan pertamamu. Komentarku. Ya, setiap lelaki yang pernah berjumpa dengannya pasti akan jatuh hati kepadanya. Bukan karena kecantikannya, tapi karena kehalusan budi dan tutur katanya. Dia wanita yang tegar dan tahan menghadapi segala bentuk cobaan. Dan setiap dia marah atau ada masalah, maka semua akan terselesaikan setelah dia menarik napasnya. Begitu mudahnya dia melupakan dan meredam amarah dalam hatinya. Syamsul melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa minggu, Syamsul melanjutkan, setiap hari kami bertemu sesuai dengan janjinya. Aku pun mengirimkan lagi surat kepadanya. Karena aku merasa berjumpa dalam chatting tidak terlalu mewakili isi hatiku, masih ada yang ingin aku ungkapkan kepadanya. Dan cara yang paling tepat adalah dengan mengirimkannya surat. Coba kamu buka suratku yang berikutnya yang kukirimkan kepada Siti Zubaidah. Kata Syamsul. Aku segera mengambil surat yang dimaksud dan segera membacanya. Untuk kekasih hatiku Siti Zubaidah, semoga mendapatkan payung ilahi. Surat ini aku tulis ketika cuaca kota Kairo sedang diliputi dingin yang menusuk sampai ke tulang belulangku. Ketika tangan dan kakiku kaku dan daun telingaku seperti membeku. Suhu pada saat ini sekitar 7 derajat Celcius. Aku sengaja bangun tengah malam untuk mendoakan adik agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Surat ini mengantarkan rasa rinduku yang tak terlukiskan lagi kepada adik. Entah apa yang bisa kebuat agar aku bisa terbang ke sana hanya untuk sekedar memandang kedua bola matamu yang bening dan membisikkan kata cintaku di telingamu dan membacakan doa-doa agar tidurmu pulas dan memimpikan aku. Aku di sini hanya ditemani jajaran komputer dan alunan suara Syekh Jibril membaca surat An-Nisa yang merdu yang sengaja aku putar. Tapi tahukah kamu jika hatiku tak ada di sini? Hatiku tak pernah ada di sini. Sudah lama dia telah terbang jauh dariku, terbang bersama kemerduan suara alunan ayat-ayat Allah. Saya hanya berharap alunan itu akan sampai ke hatimu dan membangunkanmu untuk sholat tahajud. Duhai wanita yang membangkitkan gairah hidupku, datanglah padaku dengan sejuta cintamu. Rangkuhlah hatiku dalam pangkuanmu yang mulia. Sesungguhnya hidupku tak akan sempurna tanpa belayan jari lentikmu. Hidupku tak akan berkilau tanpa polesan jiwamu. Hidupku tak akan bahagia tanpa dekapan hatimu. Aku benar-benar mengharapkanmu untuk menemaniku sampai bila-bila Tuhan memanggilku. Aku di sini hanya sendiri, merajut sepi, mencoba hidup dengan kerinduanku, menahan perihnya perut dililit dinginnya malam musim ini. Aku mencoba menghapus sepi ini dengan mendatangkan bayanganmu. Meski aku harus tersenyum-senyum sendiri, ku coba menghilangkan rasa lapar ini dengan hidangan-hidangan ilusi yang engkau datangkan dari tanganmu yang bijak. Aku sedang berhayal, khayalan yang aku harap akan menjadi nyata dalam hidup yang kekal. Adik tumpuan harapanku. Saya akhiri dahulu surat ini. Saya berdoa untuk segala kebaikanmu. Besok kita jumpa lagi. Saya inginkan kamu membalas surat ini dari getaran-getaran jiwamu, bisikan bahasa hatimu, dan dari aliran darah jantungmu. Aku ingin merasakan sentuhan cintamu dari setiap kata-kata yang engkau tulis. Selamat tidur, semoga mimpi yang indah. Dari yang mencintaimu, Syamsul. Bersambung ke episode berikutnya.